Sang demonstran dan wakil politikus berkartu mahasiswa Su Hoki mengkritik segelintir pimpinan mahasiswa yang lantang bersuara melengsarkan Orde Lama, namun tunduk di kursi empuk Orde Baru. Sebagai pejabat presiden, Soeharto berkepentingan membersihkan parlemen dari unsur Orde Lama. Sang jenderal menginginkan lembaga perwakilan rakyat direstrukturisasi dan mengisinya dengan wajah baru. Manuver ini untuk tujuan politik menarik dukungan yang efektif dari Dewan Legislatif. Atas setiap kebijakan rezim Soeharto, tak hanya orang partai dan tentara, beberapa mahasiswa ikut dilibatkan. Mereka yang terjaring adalah aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa KAMI yang berperan menjatuhkan kekuasaan Presiden Soekarno lewat serangkaian aksi demonstrasi. Ujian pertama dari KAMI datang pada saat penawaran menjadi anggota DPR GR. Golongan Moral Forces menolaknya. Racun berbungkus madu di atas kursi empuk DPR GR. Sebaliknya, golongan politisi setuju karena suara mereka diperlukan untuk voting anti Soekarno serta menyusun undang-undang pemilihan umum. Tulis Su Hoki dalam artikel menyambut 2 tahun kami. Moga-moga kami tidak menjadi neo PPMI. Terbit Kompas 26 Oktober 1967. Pada Januari 1967, sebanyak 13 mahasiswa ditunjuk menjadi perwakilan mahasiswa di DPR GR. Semuanya berasal dari KAMI Pusat, Jakarta. Mereka yang disebut GI sebagai golongan politik antara lain Slamet Sukirnanto, Desir Fadli, Fahmi Idris, Mar'i Muhammad, Firdaus Wajdi, Sugeng Saryadi, Kosmas Batubara, Lim Bian Kun, Joni Simanjuntak, David Napitupulu, Samroni, Yosar Anwar, dan Salam Semangat. Akar partai-partai Orde Lama tak mendominasi di sana, kata seorang ketua presidium kami kepada Ki ketika ditanya soal kesediaannya menjadi anggota DPR GR. Sinis bercampur sedih mengisi benak Ki tatkala memandang laku para rekannya yang menurutnya sudah mulai silau dengan kekuasaan. Dalam artikel yang sama, Ki menyebut sebagian besar aktivis-aktivis kami adalah tokoh-tokoh yang hidup dengan menunggangi status kemahasiswaannya. Umurnya rata-rata mendekati 30 tahun dan telah berkali-kali tak naik kelas karena jarang kuliah. Mereka bukan lagi mahasiswa yang berpolitik, tetapi politikus yang punya kartu mahasiswa. Akhirnya Soekarno jatuh, tetapi mahasiswa yang di DPR GR juga jatuh martabatnya di mata mahasiswa biasa. Begitu para aktivis kampus ini duduk di kursi anggota dewan, perpecahan mulai meletup. Mereka yang telah ditunjuk dalam parlemen bersekutu dengan partai politik. Mereka tak lagi berbicara atas nama mahasiswa, melainkan sebagai wakil golongan Islam, Katolik, dan sebagainya. Perselisihan pun mencuat di tingkat akar rumput antara sesama anggota kami. Sebagai organisasi mahasiswa yang menaungi berbagai macam golongan, kami tidak lagi satu suara untuk kepentingan bersama. Dalam disertasinya di Australian National University, John Maxwell menjelaskan gagasan G bahwa mahasiswa seharusnya hanya muncul sebagai aktor politik manakala krisis sedang mencapai puncaknya. Ketika krisis sudah berlalu, mereka seharusnya kembali ke kampus. Dia membayangkan semangat aktivisme yang wajar, mulai soal olahraga sampai soal kebebasan mimbar kampus. Namun, yang terjadi kemudian justru sebaliknya. Segera terlihat bahwa aktivis-aktivis terkemuka kami tidak tertarik untuk atau cakap menangani masalah sehari-hari yang paling signifikan bagi mahasiswa biasa, seperti kualitas pendidikan yang mereka dapatkan, kondisi sumber daya universitas, misalnya perpustakaan dan laboratorium, serta penyediaan fasilitas olahraga yang lebih baik.
Julius Maxwell dalam Suhoki, pergulatan intelektual muda melawan tirani. Prediksi tentang Raden bercampur madu yang menjerat di kursi di Dewan Legislatif terbukti. Kelakuan miris para aktivis mahasiswa, anggota parlemen yang lupa diri terendus ke muka publik. Mulai dari warawiri ke luar negeri dalam rangka misi pencarian fakta tanpa hasil, ketidakterbukaan soal gaji mahasiswa sebagai anggota DPR GR, hingga berlomba-lomba kredit mobil mewah. Puncaknya ketika para anggota Laskar menggembosi mobil dan tokoh-tokoh mahasiswa di markas Laskar Arif Rahman Hakim. Mereka merasa tertipu melihat kemewahan para pemimpinnya. Maxwell mencatat beberapa pemimpin kami yang ditunjuk untuk duduk di Dewan Legislatif ternyata terlibat dalam manipulasi penyediaan kendaraan bermotor untuk para anggota parlemen. Mereka mendapatkan jatah mobil Holden spesial dengan pengaturan biaya khusus, sehingga harga mobil-mobil ini bisa jauh di bawah harga pasar yang berlaku. Skandal ini ramai mengisi bagian muka berita media-media di Jakarta saat itu. Reaksi keras dan kritik juga berdatangan dari mahasiswa-mahasiswa lain, terutama dari Bandung. Kita ketinggalan dalam artikelnya menaklukkan Gunung Slamet, termuat dalam Kompas 14 September 1967. Dia menyebut sebagian dari pemimpin-pemimpin kami adalah maling. Mereka korupsi, mereka berebut kursi, ribut-ribut pesan mobil dan tukang kecap pula. Tak cukup sampai di situ menyaksikan perangai cacat mantan kawan seperjuangan. Kita segera memberikan apresiasi. Bersama beberapa rekannya dia mencetuskan rencana untuk mengirimkan hadiah lebaran Natal kepada wakil-wakil mahasiswa di parlemen. Sebuah paket di antaranya pada 12 Desember 1969. Isinya antara lain pemulas bibir, bedak pupur, cermin, jarum dan benang, sepucuk surat dan kumpulan tanda tangan mengiringi. Sebagaimana termuat dalam Harian Nusantara 15 Desember 1969. Demikian kura-kura agar lambe sundel.